perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apa bedanya? Coba ulang nih Pak, perangilah orang yang tidak beriman. Perangilah, memang kalau aku bicara sama mereka kan ya memang harus gini teman-teman. Jadi kalian kalau ini kok ulang-ulang sih ya karena lawan bisa begini. Gini ya, begini. Perangilah orang-orang yang memerangi agama Islam. Berarti siapa yang diperangi di situ? Ya, ngedon mesti. Ini dia perkataan. Iya bukanlah. Perangilah setiap orang yang memerangi agama Islam. Oke. Artinya fokusnya adalah memerangi agama Islam. Betul. Sinyale, mubeng sinyale. Lalu aku mau coba. Siapa? Facebook mau. Nah, sing tapi anu kono kan. Nak ngaku data iso anu ora iso. Wifi ra iso. Selanjutnya bisa iso. Suwe. Tapi ki wifi-ne edisi ki ora kene. Kene mah entuk. Suwe ne. Iki langsung iki. Lah ini iki lho jane kan tak siarna langsung. Siarna langsung sing delok bro. Gunung ra iso. Ora ngerti carane ya, ame dijel karo Pak Yuko. Ngene, Kalau itu mereka mempelajari Islam dalam versi Mujahidin, Pak. Benar Pak, sebab Pak, di dalam sebuah agama Pak, punya mazhab banyak Pak. Kristen punya Katolik, punya Protestan, punya Injil Barnabas. Begitu juga Islam Pak, Islam punya Ada Bang Kristen Injil Barnabas dari mana Pak? Jadi cuma Injil sebenarnya Barnabas. Pak, agama tuh nggak pernah salah Pak. Yang salahnya kepahaman orang sama pelaksanaan individu Ya, Pak. begini. Katakan Kadang-kadang kita itu tidak bisa melihat masalah itu dengan benar. Akibatnya permasalahan atau problem itu nggak teratasi, terus-menerus berulang. Gini Bang, kenapa terorisme itu terus-menerus terjadi? Karena apa? Karena pemerintah tidak melihat sumber masalahnya. Yang dibilang teroris tidak ada kaitannya dengan agama. Loh, ada kok nggak ada gimana? Teroris banyak Pak. Di Vietnam punya Buddha yang menzalimi orang Muslim. Apakah Buddhanya salah Pak? Bang, kita nggak bicara di dalam agama orang, Bang. Kita bicara di tempat kita. Anda di Malaysia, saya di Indonesia. Maksudnya saya berasal dari Indonesia. Benar Pak. Nah, begini, apa yang terjadi di Malaysia dan di Indonesia itu saja yang kita bahas. Kita nggak usah bahas di negara lain, gini loh. Iya benar. Kalau di Malaysia Pak, Di Malaysia terjadi tak, Bang? Di Malaysia terjadi tak terorisme? terjadi Pak. Terjadi. Di Malaysia terjadi orang menggunakan. Apakah terorisme ada kaitannya dengan agama? Mereka menggunakan nama agama atas nama. Pertanyaannya, apakah terorisme ada kaitannya dengan agama? Kalau pada saya perlu dilakukan ketika perlu. Maksudnya Ada apa jawabannya apa? Ana ora ana tak. adakah kaitan terorisme itu dengan agama? Pada saya tidak Pak, tidak. Nah, ini makanya masalah nggak pernah kelar. Bukan Pak. Kenapa masalah tidak pernah selesai, tak ada solusi? Karena kita tidak memandang agama dengan benar. Bang, saya katakan dengan tegas, terorisme itu ada kaitannya dengan agama. Karena apa? Karena ketika di persidangan, Abang tahu bom Bali? Alah. Beng-beng. Ratusan orang meninggal dunia. Di persidangan, ketika di sidang, itu penampilannya sangat muslim sekali. Jenggotnya, pakai baju islami. Kalau di sidang, dalam persidangan tuh dia begini. Allahu Akbar, kok bilang nggak ada kaitannya dengan agama sih? Kita ini mau sampai kapan jadi begini? Bang, sekali lagi saya katakan, terorisme ya, seperti kasus bom Bali,
Itu kaitannya dengan agama. Kok nggak ada kaitannya dengan agama? Aduh. Pak, kalau saya bilang, Pak, Hmm. orang Indonesia yang datang ke Malaysia mencuri, apakah saya boleh bilang itu perangai orang Indonesia, Pak? Enggak. Ya, begitu juga, Pak. Kalau ada orang membunuh Ditanya atas dia, agama gini, Islam, ditanya dia, apakah ada yang diyakini bahwa menurut yang tertulis di dalam buku ini bahwa orang Indonesia kalau ke Malaysia harus mencuri, ada nggak? Nggak ada. ya pastinya tidak, Pak. Nggak ada. Tak, nah, ketika para teroris itu ditanya, ya, ketika dia diwawancarai, dia mengutip ayat-ayat. Beda, Bang. Aduh, gimana gitu. Kalau saya bilang, Pak, kalau orang menggunakan agama itu tafsirannya, Pak, sedangkan tafsirannya lain. Bang, coba nih. Bang, saya bacakan ayatnya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Saya tanya sama Bang, berarti orang-orang tersebut perlu diperangi nggak? Bapak harus paham dulu, Pak. Yang boleh saya tambah, Pak? Bisa saya tambah? Bang, ayatnya jelas tuh. Gini aja, Abang ada Quran? Punya, Pak. Nah, bisa dibacakan? Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Oke. Tuh, Pak. Jadi, Terjemahkan bahasa Melayunya. Qatilu tuh kok bermaksud perangi kan? Perangi atau bunuh ya, perangi atau bunuh, betul? Di situ digunakan qatilu, Pak. Bila digunakan wazan af'ala kan? Fa'ala kan? Iya, Oh, tak, kotil berarti ada dua pihak, itu Pak. artinya maksudnya gitu loh, maksudnya bunoi, betul? Kalau dibilang uktulu lain, Pak. Artinya perangi secara Iya. fisik, betul? Apabila ada dua pihak, Pak. Apabila berlakunya dua pihak. Iya, artinya perangi secara fisik, betul? Pakai pedang, betul? Benar, Pak. Ah, Bila perangilah. berlakunya- Siapa yang harus diperangi, Bang? Disebut la yu'minuna billah kan, yang enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, saya beriman nggak kepada Allah dan Rasulnya? Tapi abang bukan muharib, Bang. Abang bukan orang yang memerangi. Karena di dalam negara Islam bahkan ada kafir sunni, ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi, Itu Pak. tidak ada dalam Quran, Bang. Gini loh, saya, Bang, dengarkan ya, Bang ya. Saya sudah belajar Al-Quran selama 13 tahun. Tidak ada kafir jimmi, kafir mu'ad, nggak ada. Di Quran mana itu ada? Pak bisa buka di surah Mumtahanah, Pak. Silakan La coba. yuhab- Surat berapa? Surat berapa ayat berapa? Biar kita buka. Surat berapa? Surah Al-Mumtahanah, saya surahnya enggak ingat nombornya, Lah, Pak. Tapi gampang. surah Mumtahanah, Pak. Ah. Sekejap, saya buka. Berat. Pak, berarti surat. Kenapa udah aku Di situ bukan disuruh memerangi orang-orang yang memerangi. Orang-orang yang tidak beriman yang disuruh diperangi di situ. Masa membedakan itu saja nggak bisa? Makasih Bang Barus, makasih teman-teman yang support saya, terima kasih ya, terima kasih teman-teman. Pak, surah Mumtahanah, Pak. Baik. Jangan keluar dari aplikasi Bang. Kalau Abang keluar dari aplikasi, Abang pakai satu HP, kita pun nggak dengar karena Abang terjeda. Halo? Saya buka ya. Abang terjeda, jangan keluar dari aplikasi, harus pakai HP yang lainnya, pakai phone yang lainnya coba. Surah Mumtahanah ayatnya ke-8, Pak. Ya, silakan dibaca. Motor ya. padang. Sebentar. Ronto dan melarang mana pada. Atau saya saja yang baca dari sini karena Oke. Abang Oke, pakai surah satu ya. Mumtahanah. Surah Mumtahanah ayat 8, Bang ya. Ya, saya tahu kita- ayat itu. Saya tahu ayat itu. Ayat itu tidak berbicara mengenai ada kafir jimmi, ada kafir mu'aqo, nggak ada. Kafir Ya, itu Pak, nggak ada dibeda-bedakan kafir itu. Kafir itu ya kafir aja. Apa dibeda-bedakan, nggak? Motornya roti itu. Raisa. Tapi nama ya. Eh, Nama tapi. motor. Ini. Mau makan. Oke, saya bacakan ya. Berarti itu kalau Ya. nonton betul. Iya. Bentar.
Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Benar Pak. Jadi pastinya adil Pak. Jadi pastinya di situ ada kafir yang memerangi dan menghalau kau keluar dari rumah tempatmu. Ada. Ini nggak ada kaitannya dengan itu, Bang. Nih, Bang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu. Ya. Tadi premis pertama Bapak harus diperangi semua orang kafir yang nggak beriman, benar. Tapi di ayat ini Allah kata Allah nggak larang, berarti kamu harus buat baik kepada orang yang kafir tapi tidak memerangi kamu. Jadi ada dua konteks yang berbeda Pak. Oke, sekarang begini. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu kalimat perintah nggak? Ya, tapi itu kafirnya kategori apa Pak? Harus dipahami ayat itu. Karena Quran itu punya Di mana kafir kategori seperti apa? Di mana yang dibilang kafir kategori apa? pertama ada kafir yang kita panggil harbi Pak. Di Quran surat berapa itu? Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, di mana di Quran surat berapa? Lah dene gede malah jaluk Oke, sangu. Bapak bisa buka di dalam surah Al-Hajj. Tidak baik. Al-Hajj berapa? Pirane mak piro dadi kurang jaluk. Saya hafalin Pak Qurannya, tapi nomor-nomornya nggak ingat Pak. Ya nggak apa-apa, silakan coba dicari aja di Quran. Silakan. Bentar Pak ya. Salah tiga. Bisa dibuka surah Al-Hajj Pak. Ayat Ayat berapa? 39 Pak. Winda. Ayat 39. 39. Menghindari. Baik, saya bacakan surat Al-Hajj ayat 39. Tidak diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Di mana di sini ada kafir harbi, kafir jimmi di mana? Berarti Pak, jadi kita harus paham Islam tuh terasnya begini Pak. 3. Di ayat itu disebut diizinkan bagi orang-orang Islam itu memerangi mereka kafir. Kafir Jimmy. Tambah-tambah ide. Fokus saja dulu ke surat surat At-Taubah ayat 29. Bunyi ayatnya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apakah saya beriman kepada Allah? Bapak tidak beriman, tapi Bapak tidak memerangi. Iso. Itu harus dipaham dalam fikahnya Pak. Islam Dene tauhid. iso nak awalnya ora iso, saiki iso Islam kabeh. itu punya tauhid, Cuma ora punya fiqh, winter, cuma pelaksanaan iso. kepada akidah itu Pak, kepercayaan itu. Ya, tapi sayang Bang, masalahnya begini. Alip-alip, masalahnya semua yang ngomong Bapak naik katakan mas, itu kaum tidak ada di muslim. Quran gitu loh. Betul. Karena begini Bang, karena banyak sekali teman-teman ngerti yang muslim saat 17 yang tahun. saya ajak ngobrol ini, banyak sekali kalau bicara nggak dari Quran. Karena mereka menganggap, aduh Quran ini kayaknya nggak bisa diterapkan ini, jadi kita harus pelintir-pelintir gitu. Enggak Pak, kalau macam saya kalau mau memahami Injil Bapak, saya nggak langsung terus memahami terus daripada Injil Bapak. Pasti punya disiplin di dalam memahami kitab Injil Bapak. Enggak bisa sembrono saya mengambil ayat ini terus petik-petik. Bapak edisi ayat ini kenapa bilang gini? Mesti Bapak harus terangkan sama Gini, saya. kalau Injil itu ayat yang satu dengan ayat yang satunya itu berhubungan. Kalau Quran enggak. Makasih Kak Nih, makasih. Kalau Quran tidak Bang. Kadang ayat satu dengan ayat satunya pun nggak sama, nggak ada hubungannya. Betul tidak? Ya kalau mungkin betul menurut Bapak, mungkin nggak betul menurut saya gitu Pak. Yang kita nggak bergaduh, tapi kita meluruskan niat untuk mencapai kesepahaman Pak. Ya, tapi intinya beginilah Bang. Intinya yang mau saya sampaikan itu, janganlah Abang katakan bahwa semua agama itu sama. Jangan bilang begitu, beda. Kalau semua agama itu sama, hari ini kita Kristen, besok kita Islam. Karena kan sama saja. Kan Pada sama saya saja. Pada saya sama Pak, sebab semua agama itu mendidik manusia Pak untuk menjadi manusia. Tapi ramai tidak menjadi manusia Pak. Mulutnya ngomong keji, melihat nyalahin orang.
nggak pernah melihat salah sendiri. Karena itu Bang, agama itu datang untuk mendidik manusia. dengar ya Bang ya. Di dalam agama Islam, umat muslim itu menurut Muhammad dibolehkan berdusta di dalam 3 perkara. Betul? Ya Pak. Lanjut. Betul tidak? Saya pernah mendengarnya Pak. Nah, berarti umat Islam boleh tak berdusta? Akhirnya nggak boleh melihat pada keadaan Pak. Kan? Ya, tapi boleh atau tidak boleh? 3 keadaan itu apa Pak? Bila bisa dilanjut. Iya, boleh berdusta dalam 3 perkara. Misalnya ketika mendamaikan ada orang yang berkelahi atau berselisih, berdusta dalam kepada musuh. Kemudian berdusta dalam hal suami kepada istrinya atau istri kepada suami demi mencari ridho. Betul? Itu pada perkara yang baik kepada perkara buruk Pak. Maksudnya? Ya, menipu itu pada perkara yang baik atau pada perkara yang Bang Nur buruk Pak? Hasan, makasih Bang Nur Hasan. Untuk paus, Sudah kedua kalinya nih Bang Nur larang Hasan. ini paus. Teman-teman ya, lihat ya Atau teman-teman selawe. yang sudah nama-nama muslim Gue Nur ngirim Hasan, satu paus ya. nih satu selawe, tapi Ya, ketek sudah lepis lah. support kita. Artinya Separuh sudah banyak nih. muslim ya. Kalau meladen kalau nganu. Ya, akhirnya memang menyadari bahwa yang Sing kita BRI ini gimana? Makasih banyak ya Ketek Nur lepis Hasan, ini Bang Nur Hasan, makasih banyak. Begini Bang Muhammad, inti yang mau saya sampaikan begini. Jangan abang bilang semua agama mendidik orang supaya baik. Tidak. Di dalam agama Kristen betul mendidik orang supaya baik, karena di dalam agama kami dikatakan jangan berdusta, jangan mengucapkan perkataan dusta, ya. Kemudian dikatakan kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Dikatakan bahkan iblis itu adalah bapa segala dusta. Jadi iblis itu dia bapaknya, rajanya dia segala dusta. Nah, di dalam agama Anda tadi, Anda pun sudah mengakui bahwa Muhammad mengizinkan umat muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara, betul? Nah, lanjut Pak. Nah, artinya kita beda. Jangan bilang sama-sama mendidik orang supaya jadi baik. Tidak, Bang. Nah, karena Pak, karena pada kami Islam Pak, kami memperincikan yang dikatakan wisdom Pak, kebijaksanaan. Contoh saya kerja Pak, saya keluarga, kan? Saya punya tanggungan anak bini, istri saya nggak bekerja Pak, oke? Saya udah dibuang kerja, apa perasaan istri saya Pak? Ketakutan. Jadi saya dibenarkan untuk tidak Berdusta. nggak dibuang kerja, tapi saya memperbaiki diri, membuat yang lain. Iya, itu namanya berdusta tidak? Berdusta untuk kebaikan. Ada yang tersakiti nggak? Bukan, kita nggak bahas ada yang tersakiti. Itu namanya berdusta tidak? Kalau pada bapak berdusta ya dusta pada Dusta itu baik tidak? Dusta putih. Betul, Pak? Dusta itu baik, benar atau salah? Dusta itu Dusta itu hukum asalnya tidak baik, tapi bergantung keadaan kan? iya, makanya saya bilang, karena di dalam agama Islam memang boleh berdusta. Makanya kalau ditanya dusta itu ya tergantung Oke Pak, keadaan. kalau saya bilang Kan Pak, sudah nampak perbedaan agama kita kan Pak? benar Pak. Kalau contoh dibilang membunuh baik Pak. Membunuh. Ah, Definisi membunuh itu apa? jadi Bapak pergi pada definisi kan? Iya. Betul. Jadi Iya. kalau kita kata Contoh begini. Misalnya ada kru fire squad, tahu nggak fire squad? Regu tembak, algojo. Dia melaksanakan hukum untuk menembak orang, melaksanakan hukuman mati. Apakah itu bisa dikatakan membunuh? Nggak ada. Bapak bilang fire squad kan, tembak kan? Iya, tim tembak. Tembak kan, belum menembak mati kan? Iya, apakah dia membunuh namanya? Tembak itu perbuatan membunuh kan? Iya, makanya kita definisikan dulu apa yang dimaksud membunuh, karena dia melaksanakan hukuman. Ya. Jadi begitu juga Pak, kalau saya bilang tadi, Bapak makan ayam, membunuh nggak ayam tuh? Oh iya?
Ya, tapi Tukang untuk tujuan potong baik ayam, nah. tukang potong ayam bukan saya yang Ya. makannya, tukang Ya, potongnya, benar. tukang jagal Ya. ayamnya. Ya, jadi yang menjual ayam, membunuh ayam, dipotong, dijual sama bapak makan. Hmm. Jadi perbuatan membunuh salah. Tapi Enggak tujuannya salah, baik. siapa bilang salah? Enggak salah. Di dalam agama kami, boleh kami memakan yang seperti itu, hewan-hewan yang seperti itu. Ya. Karena itu memang diberikan kepada kami. Ketika diciptakan, diberikan itu semua supaya kami berkuasa atas ikan-ikan. Kalau pada makan, ya jadi makan jadi baik. Ya, kalau dalam hal orang tak membunuh bersalah, iya, tapi kalau dalam hal berdusta, dalam keadaan bagaimanapun ya tidak boleh. Itu sama seperti taruhlah misalnya memfitnah Pak, gitu, memfitnah. Saya, Gini bang, saya bagi bapak dua memfitnah contoh dalam boleh, Pak? keadaan bagaimanapun nggak boleh. Saya bagi bapak dua contoh bisa pak ya. Saya jual sama bapak tisu ini ya. Beli satu, saya jual sama bapak tisu ini satu Rp1.000 lah pak ya. Saya tulis. Tapi saya memberi bapak, saya menjual bapak Rp2.000. Tipu atau tidak tipu? Jora. Ya, tipu namanya itu. Tipu kan? Oke, itu tipu jelas. Berarti Oh maksudnya merugikan bapak. maksudnya beli 1.000 dijual 2.000. Tipu kan? Itu bukan tipu, itu namanya mencari untung. Nah, bukan. Saya udah bilang sama bapak ini 1.000. Tapi bila saya jual sama bapak, saya cakap ini 2.000. Iya, Berarti itu namanya mencari value, mencari nilai tambah. Lalu untungnya apa? Kita capek-capek kita belanja kita ini. Masa kita nggak jual untung gimana? Bapak, saya udah konfirmasi sama bapak ini 1.000. Bapak udah setuju. Tiba-tiba saya tukar jadi 2.000. Menipu enggak? Enggak berpegang pada janji betul? Oh, Saya nggak maksudnya harganya tertulis 1.000 tapi saya bilang 2.000 begitu. Ya, saya menjual Ya sama itu bapak. namanya bohong. Ya. Kenapa? Karena merugikan bapak, benar? Ya. Ya, oke. Tapi kalau saya bilang, bapak ini 1.000. Tapi Harganya saya nggak bagi pusing. bapak 10. Saya bohong nggak? Saya jual ini 1.000. Bapak bayar saya 1.000, tapi saya bagi bapak 10. Itu tipu nggak? Jora. Saya jual 10 rupiah. Tidak. Bahasanya Saya gini. susah paham kalau Malaysia. Indonesia. Saya cerita RM1 lah pak ya. Bisu ini saya jual pada bapak RM1. Saya cakap pak, Jora. ini RM1. Bapak setuju. 3 10 nah. Tapi bila sudah saya jual sama bapak, saya bagi 10 dengan RM1 juga, enggak perlu tambah uang. Saya menipu enggak? Tidak, saya namanya berbagi. Berbagi, bener lah berbagi ya. Orang rugi ya. Ya. Ternyata abang nih sudah dipecat lah, sudah diberhentikan dari pekerjaan. Nganggur. Biasanya udah naik saat. Ya. Nah, terus abang bilang sama istri, enggak masih kerja, Ya. belum dipecat gitu. Ya. Itu namanya membohongi istri nggak? Saya menggembirakan dia pak. Iya, membohongi istri nggak namanya itu? Bohong tapi menggembirakan dia, enggak dia sedih. Iya, Betul, masalah betul. itu Kalau lain. Saya saya tanya, berarti berbohong nggak itu? Kan saya udah bagi contoh yang sama pak. Sebentar dulu saya tanya. Kalau misalnya Anda bilang kepada istri Kesaksian informasi beda, yang tidak benar, Anda sudah dipecat tetapi Anda bilang Anda tidak dipecat, berarti berdusta nggak kepada istri? Tidak berdusta pak pada saya. Berdusta. Makanya saya bilang kan teman-teman kan, karena apa? Karena mereka sudah ngikutin ajarannya Muhammad. Ini. Kan tadi saya bilang pak. Coba Pak, di karena- dalam surat Al-Ahzab ayat 70 apa dikatakan? apa pak? Surat Surahnya? Al-Ahzab ayat yang ke-70 apa dikatakan di situ? Sekejap ya. Al-Ahzab ya. Ya. Al-Ahzab. Iya, karena gini teman, karena mereka memang sudah dibolehkan berdusta di dalam 3 perkara itu. Jadi mereka karena ajarannya memang seperti itu, ya mereka akan berkelit bahwa berdusta itu baik gitu loh. Iya. Ya wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sentiasa berkata pada perkataan yang baik kan.
yang benar. Benar. Yang benar. Menurut Al-Quran disuruh mengatakan yang benar atau yang dusta? Ya. Benar tuh gimana, Pak? Benar tuh ada 3, Pak. Beneran atau lu? Satunya kita sudah dipecat dari pekerjaan, maka yang kita sampaikan kita dipecat dari pekerjaan, betul? Betul. Benar. Kalau kita dipecat dari pekerjaan tapi kita jawab kita tidak dipecat, berarti itu mengatakan kebenaran tidak? Oke lah, saya setuju lah, Pak. Iya, Mungkin makanya aku bilang. mungkin saya tewas, Pak. Mungkin saya Saya berubah, tewas. tapi saya nggak mau berbohong. Nah itu Saya tapi nggak dalam mau ajaran, kalau abang bagus nggak mau berbohong, tapi dalam ajaran Muhammad kan boleh berbohong dalam 3 perkara itu. Saya nggak ikut Muhammad yang berbohong, Pak. Saya ikut Muhammad yang jujur, Pak. Nah itu dia. Akhirnya apa? Kita punya 2 versi Muhammad di sini. Abang mengikuti Muhammad yang jujur, tapi sayang Muhammad yang jujur adanya di mana? Sementara kalau Muhammad yang mengajarkan boleh berdusta, jujur, tapi dia ngajarin berdusta. Mengajar kebaikan, agama jangan berbohong, hormatin orang tua, jangan menghujat orang lain. Yang diajarin agama sentiasa melihat kesalahan diri. Jadi saya sentiasa melihat saya ini sudah sempurna, jujur saya. Karena para nabi itu, Pak, kenapa kesemua nabi-nabi itu menjadi nabi, Pak? Karena mereka mengatakan, mengucapkan dan membuat dengan perbuatan, Pak. Karena itu mereka menjadi ikutan, Pak. Baik, semua nabi, Pak. Nabi Yesus, Nabi Isa, Ayub, Sulaiman. Mereka bercakap, mereka melaksanakan, Pak. Karena itu menjadi ikutan orang. Tapi beda dengan Muhammad, Pak. Muhammad tidak seperti itu. Kalau abang bilang Muhammad gini, apakah Muhammad itu layak menjadi panutan, menjadi ikutan? Ayo, kita mau bahas ke situ. Nih, kalau memang benar Muhammad itu layak menjadi panutan, menjadi ikutan, maka apa yang dulu diperbuat Muhammad, dilakukan sekarang sebagai contoh, itu menjadi contoh yang baik, betul? Benar, Pak. Oke, saya tanya sama abang. Betul tak Muhammad tuh menikahi anak di bawah umur? Kalau pada saya nggak ambil pot, Pak. Nggak ambil peduli, Pak, cerita tuh. Bukan masalah abang tidak ambil peduli. Menurut literatur Islam, menurut kitab-kitabnya orang Islam, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, betul tidak Muhammad tuh menikahi anak di bawah umur? Kalau pada pengajian saya, Pak, punya periwayatan berbeza, Pak, di dalam memahami 6 tahun ataupun 16 tahun, Pak. Nggak ada riwayat yang mengatakan 16 tahun, Pak. Nggak ada. Punya, Pak, itu punya kajian takhrij dalam Coba gini. Saya memberikan challenge kepada Muslim, ya. Coba tunjukkan di kitab hadis Bukhari mana, di kitab Sahih Muslim mana yang mengatakan umur Aisyah 16 tahun ketika dinikahi Muhammad. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tadi abang barusan bilang, saya mau jujur, tak mau mengikuti Muhammad yang mengajarkan boleh berdusta dalam 3 perkara. Nah, sekarang abang tak mau, cuman hanya di Aisyah pada Sahih Bukhari, Pak, ya. Dan Sahih Bukhari itu mempunyai ramai pensyarahnya, Pak. Punya Ibnu Hajar, punya Mullah Ali Al-Qari, punya As-Suyuti, ramai, Pak, ulama yang masyarakat. Kesemuanya mempunyai pentafsiran yang berbeda, Pak. Jadi kita nggak bacaan bahas saya tafsiran, Bang. Kita nggak bahas Ya, benar. tafsiran. Kita membahas kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari itu sendiri. ya benar. Nah,
Tapi apa yang tertulis dalam seperti yang dilakukan Muhammad, Pak? Apakah itu baik? Saya nggak mau kawin itu Muhammad kawin terserahnya Pak, dia nggak ikut itu. Kalau dia Makanya aku kawin bilang, terserah dia. makanya aku bilang, Bang, layak tidak Bang dia dijadikan panutan, ikutan? Entah terserah pada orang yang ini lah Pak. Saya nggak ada masalah. Makanya begini, ini Bang, makanya saya Bang, saya pelajari agama Islam, saya pelajari agama Kristen, saya baca, saya pelajari mana ini yang menjadikan harus dijadikan panutan atau ikutan. Apa kata Yesus di dalam Injil? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Muhammad tak ada mengatakan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada. Makanya saya mengajak begini, Bang. Makanya saya ikut Buddha, saya ikut Kristen, semua saya ikut. Ikut akhlaknya Pak. Saya nggak peduli soal tokohnya Pak. tapi tadi Abang tidak mau. Kita sudah diri Pak, satu aja nggak mampu. Bukan, maksudku di dalam agama Islam boleh tak punya istri banyak? Boleh kalau mampu. Boleh. Kenapa Abang bilang gara-gara sudah punya istri? Boleh. Gini, Boleh Pak kalau mampu Pak kan? ketika Muhammad menikahi Aisyah yang berumur 6 atau 7 tahun, apakah dia sudah beristri? Udah meninggal lama kan istrinya kan? Bukan. Waktu dia menikahi Aisyah itu, keadaan Muhammad tuh sudah beristri atau belum beristri atau masih single dia? Istrinya udah mati. Khadijah kan? Selain itu masih ada istrinya yang lain, Bang. Jadi ketika Muhammad menikahi Aisyah itu dia statusnya sudah beristri. Makanya istri-istri Muhammad tuh sering bertengkar. Saya nggak peduli istrinya bertengkar. Saya pastikan istrinya nggak bertengkar sama saya Pak. Ya, biar peduli. Pak. Bukan, istrinya Muhammad kadang-kadang saling cemburu dengan sesama istrinya yang lain. Ya benar. Gitu Saya loh. tak tahu Pak, saya tak hidup saya bantu Pak. Saya pun nggak berjiran sama Muhammad, nggak tahu istrinya Sama Bang, kita ini semuanya tidak hidup di zaman itu. Saya tidak pernah ketemu dengan Muhammad, tidak hidup sejaman dengan Muhammad. Begitu juga saya tidak hidup sejaman dengan Yesus. Kita semua melihat literatur. Kita semua melihat apa yang disampaikan kepada kita lewat buku itu. Benar. Nah, buku itu menceritakan demikian. Maksudku begini Bang, ada satu inkonsistensi di dalam diri Abang. Abang bilang, saya mau mengikuti Muhammad, saya ikut Yesus, ikut Muhammad. Saya bilang, mustahil seseorang itu mengikut Yesus dan di saat yang sama mengikut Muhammad, karena ajarannya beda 180 derajat, tolak belakang, satu ke timur, satu ke barat. Nggak mungkin bisa mengikuti Muhammad, Siddhartha Gautama, Mahabharata, macam-macam lah memahaminya melalui kitab Mahabharata, Simriti, Injil, Lukas. Pada saya mereka tokoh-tokoh itu udah sempurna Pak perjalanan Tapi mereka. Abang sudah baca? Saya baca gitu-gitu saja Pak. Intinya baca, Simritinya saya baca, Qurannya saya baca. Tapi Abang belum baca. Abang sudah baca nggak Injil itu? Saya udah banyak, saya sekarang mau melaksanakan Injil dalam diri saya. Saya mau melaksanakan Quran dalam diri saya. Saya udah pernah membaca Pak. Membaca macam-macam informasi dapat. Ya, begini. Jadi yang Beda Bang. Kalau di dalam agama Islam nanti dikatakan bahwa di kehidupan yang berarti Abang percaya nggak dengan kehidupan yang akan datang? kehidupan yang akan datang. Saya enggak memikirkan
Saya hanya memikirkan saat ini, saya hanya melaksanakan kebaikan kepada diri saya, Pak. Ya, Saya tujuan enggak gini. mencari satu. Tujuan kita melaksanakan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu karena kita percaya kan bahwa hidup ini tidak berhenti pada saat kita meninggal saja, betul? Benar, Pak. Nah, kita percaya ada hidup lagi, ada penghakiman, betul? Benar. Nah, kalau abang percaya dengan itu, ya, apa nanti diberikan? Apa rewardnya itu apa nanti diberikan kepada orang-orang yang percaya seperti itu? Apa rewardnya? Saya udah nggak mau pada saya, Pak. Orang percaya, saya melaksanakan apa yang dipercaya, Pak. Kalau saya percaya Tuhan saya maha berkuasa, Tuhan saya maha melihat, saya sentiasa melihat perbuatan saya, Pak. Saya sentiasa meneliti saya buat terbaik ataupun tidak. Ketika saya berbicara sama Bapak, saya sentiasa menilai diri saya. Adakah saya sudah berkata yang baik kepada Abang Edisi? Adakah saya sudah menggunakan bahasa yang paling baik untuk dipahami? Saya enggak mau. Saya percaya Tuhan saya betul. Itu Tuhan saya yang betul. Saya sudah betul atau belum? Saya bilang, Muhammad, Yesus saya. Itu Muhammad, itu Yesus. Mereka sudah betul. Saya ini sudah betul atau belum? Betul pada percakapan saya, pada perilaku saya. Maksud saya begini, Bang, biar kita tidak salah paham ya, Bang, ya gini. Ya, Bang. Kalau abang mengikuti Muhammad, mustahil abang mengikuti Yesus. Kalau abang mengikuti Yesus, mustahil abang mengikuti Muhammad karena yang diajarkan oleh dua sosok ini berbeda jauh. Yesus mengajarkan. Saya nggak melihat ajaran. Pasukan dirasuki setan, kena sihir dan lain sebagainya, disembuhkan. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan. Nah, sedangkan Muhammad di dalam literatur agama Islam, betul tak dia disihir? Ya, dikatakan disihir ya. Iya. Tapi saya nggak lihat setan yang rasuk tuh, Pak. Saya melihat saya setannya, Pak. Saya udah memandang di luar, Pak. Setan sihir itu. Agak berat Saya ngomong udah sama abang ini. enggak diusi, Pak. Saya melihat saya yang setan, Pak. Oke, ini contoh nih, Bang. Abang pernah dengar ini nggak? Satu ketika ada seorang ibu-ibu atau seorang istri dari seorang laki-laki pernah datang kepada Muhammad. Nah, dia bertanyalah sama Muhammad nih, perkara ada seorang laki-laki yang tinggal di rumah dia ini. Namanya itu Salim. Oke? Nangkap nggak? Abang nangkap nggak? Nah, Bang, saya mau tanya, Bapak punya masa lagi nggak? Kalau saya udah ambil masa Abang lama sangat ke, ada orang lain. Masih, nggak apa-apa, santai saja, santai saja di sini, santai. Gini, ada seorang wanita yang sudah punya suami. Nah, suami dari perempuan ini cemburu karena si Salim ini sering keluar masuk rumah, padahal si Salim ini adalah tangan kanannya dari suaminya sendiri. Nah, satu saat mengadulah perempuan ini kepada Muhammad. Dia mengadu, wahai Rasulullah, aku lihat di wajah suamiku, ya, ada raut kecemburuan karena si Salim yang sering keluar masuk rumah, padahal si Salim itu adalah budaknya dia, pembantunya dia. Apa kata Muhammad? Tahu nggak abang apa kata Muhammad terhadap perempuan itu? Oh, tak tahu, Pak. Nah, abang kalau dengar ini nanti abang terkejut nanti. Muhammad berkata, susuilah orang itu. Nah, disuruh menyusui si Salim itu yang membuat cemburu suaminya. Lalu suami itu bilang begini, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau menyuruh aku menyusui si Salim itu? Dia udah dewasa. Katanya Muhammad di dalam riwayat itu dia tertawa. Muhammad tertawa dan berkata, saya tahu dia sudah dewasa, katanya. Lalu setelah dilaksanakan,
oleh perempuan itu, setelah disusui si Salim itu, besoknya lagi, entah beberapa saat berikutnya lagi, dia datang kepada Muhammad. Sekarang sudah tidak kulihat lagi bahwa suamiku Abu Hudzaifah namanya cemburu lagi. Akibat dia sudah susui si Salim itu. Coba saya tanya dulu sama abang. Apa pendapat anda tentang itu coba? Saya nggak ribut Pak masalah susu tuh Pak. Saya nggak ambil peduli Pak. Saya minta maaf Pak. Saya nggak ambil peduli Pak. Iya, ini namanya berat bang kalau seperti ini kita diskusi bang. Nah, saya minta apa Pak? Yang saya punya pengetahuan. Company, sampah saya pun nggak terbuang Pak. Sampah dalam diri saya pun nggak terbuang lagi. Ya, jadi ini. itu Pak. Coba kita dengar nih ya. Nih. Balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis. Sebentar, saya ini ya, saya putarkan ya. Bagaimana teknik aturan pemberian ASI kawan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maulai Abi Hudzaifah. Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah itu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya seseorang mengangkat anak itu sudah lama tinggal dengan dia sehingga seakan-akan dia benar-benar orang tuanya ya, maka dalam kondisi begini sang anak boleh menyusui meskipun dewasa agar dia menjadi Sudah dewasa, walaupun sudah dewasa boleh menyusui. Coba tanya dulu bang, gini bang, kalau ada wanita dewasa disusui oleh pria dewasa, apa yang terjadi bang? wanita disusui oleh Jadi tak enak lah kita ngomong-ngomong macam ini bang. Iya kan? Apa yang terjadi? Coba. saya nggak pikir Pak, saya nggak ambil tahu tuh Pak. Saya minta maaf Pak. Saya bukan mau melindungi istilah yang kalau Bapak bilang salah, kalau salah tetap salah, kalau benar benar. Makanya aku bilang tadi bang, layak tak Muhammad tuh dijadikan ikutan. Terserah Bapak. Oke lah. Tapi intinya begini, waktu masih berjalan, hidup masih berjalan. Makanya aku bilang sama abang, saya memberitahu tentang kebenaran tentang nama Yesus. Apa yang Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran, ya kan? Makanya barang siapa yang percaya kepada Yesus itu tidak akan binasa. Makanya abang, saya bilang sama abang, saya udah nggak ikut Muhammad Pak. sekarang udah nggak begini Muhammad. Ikut Muhammad. Saya melaksanakan yang dikatakan Muhammad itu terpuji Pak. Muhammad itu maknanya terpuji. Bang, Apa yang kalau terpuji? terpuji bagaimana mungkin bisa kena sihir bang? Saya nggak bisa. Bang, Yesus kami itu hidup. Makanya dia di dalam Bible kami tertulis bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Seandainya Yesus kami di kuburan, seandainya Yesus masih ada di kuburan, menjadi kerangka, menjadi tulang belulang, saya nggak usah saya beragama. Untuk apa? Ngapain saya ngikutin orang mati? Untuk apa saya membuat diri saya
membuat diri saya ini dipimpin sama orang mati. Untuk apa? Makanya kami orang Kristen, Bang, kami percaya Yesus tuh hidup. Dia mengalahkan kematian itu, mengalahkan maut. Makanya dia berkuasa atas maut. Satu-satunya yang tak bisa dilakukan manusia itu adalah hidup lagi dari matinya. Itu tak bisa dilakukan manusia. Permasalahan umat manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mereka mencari cara bagaimana kita ini tak takluk kepada maut nih. Bagaimana kita supaya kita menang mengalahkan kematian. Tak bisa manusia sampai sekarang 2025 nggak ketemu caranya. Tetapi Yesus, dia membangkitkan orang mati. Bahkan dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Makanya berbicara tentang Yesus, berbicara tentang harapan, Bang. Jadi kami orang Kristen tuh, Bang, punya harapan. Ada harapan. Ada terang. Ya, itu ada kebangkitan. Nah, sementara dalam agama Islam, Bang, apa harapannya, Bang? Bang, boleh saya tanya, Bang? Silakan. Abang lagi berdoa, Bang? Hmm. Abang berdoa? Sampai sekarang masih berdoa lagi, Bang? Oh iya? Saya udah nggak berdoa, Bang. Nah, makanya aku bilang abang udah agak lain. Saya udah nggak berdoa, Bang. Saya udah nggak berdoa. Abang masih karena sholat? parasnya ya? Abang masih sholat? Sentiasa sholat, Pak. Sentiasa sholat. Berarti sholat terus ya? Saya sentiasa setiap saat saya sholat, Pak. Yang berwaktu dan tidak berwaktu. Tuh, Pak. Yang maksudnya yang sholat begini. Begini, masih nggak? Ya, benar. Begitu masih sedekat Prof Fakabbaro ma yada'ul yadahul yumna alal yusra itu Pak. Memang nggak dijelaskan maknanya apa, tapi orang memahami ibadah ini untuk apa, Pak? Sholat, apa tujuan sholat itu, Pak? Memang nggak dijelaskan sholat gini, tapi di sholat itu tujuannya mencegah diri kamu jangan melakukan keji dan mungkar. Nah, itu pengertian sholat. Nah, dari Ya, ini, coba ada nggak sebuah riset, sebuah research yang membuktikan bahwa kalau orang begini lalu begini begini itu bisa mencegah perbuatan mungkar. Ada nggak? enggak. Nggak ada. Lalu bagaimana itu dikatakan bahwa itu pengertian sholat? Pak, kalau di dalam semua dunia, Pak, ramai orang Sosok itu, Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai raja, sebagai satu otoriti di dalam dirinya. Itu berbicara tentang Kristen, bukan begini. Nggak ada, itu nggak, menurut kami.
memerintah hidup kita ini. Nah, kalau Yesus memerintah, artinya dia menjadi otoriti. Nah, kalau dia menjadi otoriti, hidup kita itu sesuai dengan apa yang dia mau. Jangan Maha mengetahui. Kok diajarin, perintah-perintah. Jadi saya ini udah enggak duduk pada doa, Pak. Kan? Dia bilang, tapi Tuhan, abang masih melakukan ritual yang begini-begini. ya saya semayang, Pak, semayang, tapi saya mengingatkan diri saya